Oh belum ya, alumni lah gitu ya, sarjana plus ya, profesi kan plus ya, nah, seperti itu. Maka sebenarnya Anda perlunya itu bukan ilmu lagi sebenarnya, tapi perlunya itu adalah art, seni ya, bagaimana nantinya memasuki dunia kerja. Ya, kalau dibilang Anda yang dilihat sehari-hari di rumah, di kampus, nanti begitu Anda bekerja, ternyata apa yang dibayangkan waktu kita di kampus mungkin tidak seindah apa yang menjadi kenyataannya, gitu ya. Kalau selama ini kita menjadi seorang yang egois, ya, maunya tugas kita yang paling bagus, nilai kita yang paling bagus, ya enggak gitu ya. Terus kita yang selalu di apa ya namanya, di nomor satu kan mungkin oleh teman-teman, tapi begitu Anda nanti berada di dunia kerja, Anda IP-nya 4 pol, ada yang 4 plus kali malah ya. Tapi nanti di dunia kerja, kalau Anda tidak ya membekali dari Anda dengan minimal adalah karakteristik nanti yang akan Bunda sampaikan, mungkin Anda akan terlibas. Anda tidak terpilih oleh pangsa pasar yang Anda tadinya punya cita-cita ya, mulai dari yang paling tinggi ya, kemudian akhirnya yang paling rendah spek pun Anda akhirnya harus memilih itu. Kenapa? Karena kurang tips and art, seni ya, seni. Karena kalau cuman hafalan nggak dibutuhkan lagi nanti. Yang dibutuhkan dunia kerja adalah kompetensi dan juga bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan rekan kerja Anda. Ya, IP dilihat nggak? Dilihat awal saja, ya nggak? Waktu seleksi, ya. Tapi begitu Anda terjun ke sana, yang terjadi apa? Kok bilangnya IP-nya 4, ya? Tapi nggak skillful, katanya. Nggak kompeten nih, skillnya nggak ada katanya gitu ya. Terus attitude-nya jelek amat, nah gitu ya. Terus apalagi yang biasanya disoroti gitu ya, sikapnya nggak dewasa amat, nah yang seperti itu. Loh, ini dipelajari nggak sih itu di universitas gitu ya. Sebagian besar Anda cuma beruplek pada teoritis. Tapi meningkatkan personality, meningkatkan interaksi interpersonal mungkin masih minim. Nah, oleh sebab itu tujuan dari BA ini adalah membekali Anda bagaimana untuk mendekatkan ya ekspektasi Anda terhadap dunia kerja dan ekspektasi dunia kerja terhadap diri kita. Ya, nah inilah yang menjadi suatu jembatan saya kira diadakannya kegiatan hari ini ya. Jadi jangan bangga hanya karena IP Anda 4. Ada yang IP-nya di bawah 3 tapi diterima kerjanya. Kok bisa ya? Ada nilai plus di sana ya. IP 4 saking sudah sibuknya dengan akademik juga ya, pokoknya uplek aja belajar. Nggak pernah bergaul, nggak bisa caranya berkomunikasi dengan orang lain, tapi berkomunikasinya one way dengan laptop saja ya. Gimana mau diterima kerja? Nggak bisa mendeskripsikan bahwa dia itu pantas. Saya IP-nya 4 loh, saya pantas loh untuk diterima. Kenapa? Nggak punya prestasi selain akademik ya. Yang IP-nya kurang dari 3 ya, 2,9, 2,75 ya, dia diterima. Kenapa? Prestasi soft skill-nya sampai 10, sampai 20. Orang jadi pilihan sekarang. Maka itu waktu kita di zaman mahasiswa, kenapa saya di bagian akademik sampai mendorong-dorong Anda itu untuk bisa mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dan juga meng-create diri Anda untuk misalnya ikut magang di sana sini, ikut KKN ke sana ke sini, supaya apa? Membekali dengan soft skill ya. Tapi sudah lalu. Ya enggak? Itu sudah lalu, sudah terlewati ya. Jadi kalaupun belum, insya Allah tujuan BE hari ini mudah-mudahan makin
mengarahkan Anda untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja. Kalau kita lihat, bukan saja skill ya, tetapi kita harus lihat bagaimana caranya agar lulusan kita memiliki nilai-nilai yang kita tanamkan selama di Unisa Bandung ini. Yaitu ada 3 core value-nya. Yang pertama adalah akhlakul karimah, integritas, dan profesional. Next. Ya, kalau kita lihat visi misi, mungkin semuanya sudah di luar kepala. Ya, di luar, dia nggak ada lagi di kepala kali ya, maksudnya ya. Udah kebanyakan yang dipikirin ya, gitu ya, jadi nggak ada di kepala. Tapi diingat ya, mudah-mudahan memori jangka panjangnya masih bekerja. Satu adalah bahwa kita ingin menjadi universitas yang unggul ya, yang mana di sana katanya bisa berkiprah ya sampai ke dunia internasional supaya menghantarkan Anda menjadi seorang sarjana-sarjana yang memiliki value-value plus ya. Lanjut, di mana value-nya itu adalah akhlakul karimah, integritas, dan profesional. Nah, kalau kita lihat ya profil lulusan, karena kita mempunyai berapa prodi? 5 prodi ya, maka Anda tentu sudah tahu nanti Anda lulus, Anda tuh harus jadi sarjana yang kayak apa. Contohnya kalau yang di DKV, ingat-ingat nih ya, dosen, dekan Anda, prodi Anda inginnya apa tuh? Anda menjadi seorang yang unggul di industri kreatif ya di Indonesia dengan berlandaskan teknologi informasi dan komunikasi serta nilai-nilai Islam berkemajuan. Ingat ya, ada sana keinginan dan juga sebenarnya harus tertanam pada diri Anda harus berkiprah itu. Bun, gimana kalau saya cuma mau jadi ibu rumah tangga? It's okay, ya ilmu di mana aja bisa diterapkan, ya seperti itu. Tapi ya kalau Anda diberikan kesempatan untuk memasuki dunia kerja bagi lulusan DKV, bagus 1 lini, ya boleh nggak saya ke bank? DKV mau ke bank nggak? Mau, gajinya gede di bank, ya. Tetapi kan nggak usah jadi teller kali ya, karena bank itu sekarang butuh banget namanya desainer untuk membranding bank. Masuk boleh nggak ke bank? Boleh, ya. Perawat, saya mau ke bank aja Abun, di sana mah bersih nggak ketemu sama pasien, ya. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi juga nggak jadi teller kali ya, atau CS ya nggak sih? Ya ada di bagian bank itu yang menjadi analis untuk bidang kesehatan keperawatan. Boleh masuk? Boleh ya. Jadi silahkan ya, profil yang Anda sudah sandang itu digunakan dimanapun Anda akan bekerja. Semakin linear semakin baik ya. Kalau misalnya Anda nyebrang gitu ya, menjadi seseorang yang sangat berbeda keilmuannya dengan kita, maka yang terjadi gimana? Kesulitan nggak bagi Anda beradaptasi? Ilmunya kepake nggak? Ilmu sih kepake terus ya. Tetapi mungkin Anda tidak maksimal, tidak optimal dalam menggunakan keilmuan Anda ya, seperti itu. Dan selainnya ya, ini profil lulusan. Lanjut. Nah, ini pesan dari Ketua Umum Muhammadiyah ya. Sangat mengena ya, baik itu kami ya yang bekerja di perserikatan maupun Anda sebagai alumni nantinya sebagai lulusan seorang sarjana. 9 karakter ini harusnya tertanam pada kita. Apa saja katanya? Yang pertama adalah berpaham Islam berkemajuan. Ya, bagus banget ini Islam berkemajuan ya. Jadi kita tidak takluk pada sebuah pemikiran yang sempit dalam menginterpretasikan ya visi misi universitas, karena universitas ini adalah universitas Islam yang membawa ya misi untuk dakwah al-Islam dan kemuhammadiyahan, maka apa yang disebut sebagai pemahaman Islam berkemajuan menjadi sesuatu karakter bagi Anda lulusan dari Unisa Bandung. Yang kedua, bermisi dakwah dan tajdid ya, tajdid ya, bahwa Anda sebagai change agent ya. Kalau kita di keperawatan itu salah satunya adalah kita harus menjadi change agent di tempat kita kerja ya.
Nah, jadi harus menjadi pembaharu dimanapun Anda berkiprah, jangan hanya mengikuti apa yang sudah terjadi di tempat kerja itu. Stagnan, ya jangan seperti itu. Yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kerjaan, tetapi kita juga bisa menjadi pembaharu. Yang ketiga, berideologikan moderat. Ya, ini akan sangat mudah saat Anda nanti di pekerjaan. Kalau Anda berpikiran sempit gitu ya, hanya pada satu sisi saja, mungkin orang tidak bisa menerima. Tapi kalau kita moderat, modern, ya itu akan membantu Anda untuk bisa diterima di banyak tempat. Yang berikutnya adalah bersistem organisasi modern dan berjaringan luas. Yang di garis bawahi bahwa kalau Anda sudah bekerja, gunakan tempat kerja Anda itu untuk membangun jejaring pribadi kita menjadi lebih baik. Boleh nggak kerja di tempat A, pindah kemudian kerja di tempat B? Boleh, ya sejauh itu meng-create diri Anda untuk lebih baik ke depannya. Jadi yang harus dibangun apa? Jejaring. Ya, nanti bagaimana membangun jejaring nanti kita akan bahas. Kemudian beramal usaha dan berkeunggulan dijiwai dengan amal. Ingat bahwa kalau Anda mengimplementasikan keilmuan Anda itu harus didasari oleh niat untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian berperan aktif memajukan umat dan bangsa, ya. Seperti tadi Yel tadi gitu ya. Nah, itu kan kita ingin supaya kita berperan untuk bangsa ini, bukan hanya kecil untuk diri sendiri atau keluarga saja, ya. Yang berikutnya adalah berwawasan kesemestaan. Buka wawasan Anda, ya. Tidak hanya saya mah mau jadi pekerja jadi PNS aja gitu ya. Saya mah mau di Bandung aja. Ya, atau saya maunya di sekitar Lodaya aja. Gimana itu berwawasan mendunia ya. Nah, apalagi punten ini para sarjana ya. Bukan sarjani ya. Sarjana-sarjana yang laki-laki ya. Ya. Harus apa? Harus punya wawasan global, jangan hanya ingin berkarya di tempurung kita yang kecil ini, ya. Harus punya cita-cita gimana saya bisa mendunia, bekerja di luar negeri, ya, bekerja untuk wilayah yang lebih luas lagi. Kalau bisa jadi anggota DPR, mungkin jadi presiden, nggak ada yang mau jadi presiden ini. Ya udah nggak usah jadi presiden lah ya. Nah, jadi itu aja bekerja di UNESCO mungkin ya, yang di DKV, di pariwisata, mungkin yang di kesehatan di WHO gitu ya. Banyak kesempatan kita ya. Jadi di sini dikatakan kita harus lebih luas wawasannya. Yang berikutnya adalah berkarakter tidak berpolitik praktis. Dan yang terakhir dapat menjadi suri tauladan. Siapa suri tauladan Anda? Yang utama, next. Nabi Muhammad ya. Nah, apa itu arti dari akhlakul karimah? Ya, katanya adalah ini sangat penting karena ini menjadi dasar bagi Anda. Ya, yang pertama katanya bahwa suatu hadis menyebutkan bahwa akhlak yang baik itu menjadi perhiasan manusia, ya. Ilmu tanpa akhlak itu hanya menjadi sesuatu yang bisa menyesatkan Anda, ya. Jadi akhlak itu juga menjadi dasar supaya kita bisa berbuat kebajikan, ya. Yang kedua ini berdasarkan Al-Qur'an ya, Al-Ahzab 21 katanya sesungguhnya katanya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, ya. Jadi kalau Anda mau memahami tentang akhlakul karimah sebagai suatu nilai yang dikembangkan pada visi misi universitas dan diri Anda sebagai lulusannya adalah contohlah bagaimana akhlak Rasulullah. Ya, apa saja sih? Apa saja? Sidik, amanah, fatona, tablik. Cuman 4. Padahal implikasi dari 4 sifat tadi ya banyak banget ya yang disebut sebagai amanah yang kayak apa ya. Nah, itu Anda harus tahu. Lanjut. Mana ya? Harusnya bisa pakai ini ya. Salah. Jadi
Kemana ini? Oke ya. Di sini katanya satu adalah nilai-nilai luhur dalam keislaman yang membangun akhlakul karimah itu adalah kebaikan, kejujuran, kesantunan dan kerendahan hati. Ya, dengan akhlak yang baik, insya Allah dunia kerja akan menerima Anda. Kalau Anda mau masuk ke dunia kerja, ya, dengan akhlak yang kurang baik, ya, Anda tidak jujur. Siapa yang mau menerima Anda kalau Anda tidak jujur? Kemudian kalau misalnya siapa dunia kerja yang mau menerima Anda kalau Anda tidak punya kerendahan hati, sombong, lah orang sini yang butuh, bagaimana situ bisa nerima kalau misalnya kitanya sombong, ya, nggak mau saya gajinya di bawah UMR. Iya, saya juga nggak mau ya kalau di bawah UMR ya, seperti itu ya. Tapi penyampaian kerendahan hati, ketawaduan itu menjadi nilai plus bagi kita sebagai penilaian awal ya. Yang berikutnya adalah ini, tadi Rasulullah menjadi panutan kita atau suri tauladan kita ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya katanya adalah yang terbaik akhlaknya ya. Kemudian bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik ini juga menjadi suatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah dikatakan sebagai satu utusan untuk memperbaiki akhlak kita semua ya. Jadi pada prinsipnya bagaimana kita bisa memaknai akhlakul karimah ini adalah bahwa kita akan berperilaku baik ya, sebagaimana orang-orang akan memperlakukan kita juga dengan baik ya. Kalau kita mau diberlakukan dengan baik, maka kita pun men-serve orang lain untuk berbuat baik ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih sarjana yang tadi dari Rasulullah itu hanya 4 ya, 4 sifat. Nah, kalau kita gimana? 1. Kalau Anda masuk dunia kerja, yang dinomorsatukan adalah kejujuran. Ya, berakhlakul karimah itu ada jujur, disiplin termasuk dari implementasi akhlakul karimah. Ya. Saya maunya jam kerjanya fleksibel. Siapa yang mau nerima kalau kita mintanya yang fleksibel? Kalau Anda baru pertama kali bekerja, saya ngatur waktunya Pak, ke HRD-nya gitu ya. Bagaimana Anda mau bekerja? Saya maunya sesuai dengan waktu irama biologis saya gitu ya. Bagaimana Anda bisa diterima kalau Anda menyodorkan sesuatu yang menimbulkan interpretasi mengenai kedisiplinan Anda, ya. Nah, yang berikutnya adalah beretika, sopan santun. Ini semua udah Anda pelajari dan ini menjadi nilai umum. Tapi perlu kami ingatkan, ya. Yang berikut kecerdasan emosional. Ini juga biasanya menjadi penilaian awal, ya. Kecerdasan emosional biasanya dites di awal itu dengan menggunakan tes psikologi. Ya. Jadi Anda pasti nanti pada waktu Anda direkrut oleh suatu perusahaan, oleh sebuah rumah sakit, oleh sebuah klinik atau apapun, Anda melalui jenjang wawancara ya, kemudian tes psikologi ya. Maka yang dites ini adalah kecerdasan emosional. Bagaimana Anda menghadapi suatu kondisi. Kalau di sana Anda marah, cepat tersulut, ya. Kemudian Anda lebih mengakukan diri sendiri, ya. Maka mungkin ya tidak ada yang bisa menerima Anda. Ya. Kalau kita lebih mengedepankan orang lain, serve ya, bagaimana orang yang akan merekrut kita, maka mungkin itu ada menjadi nilai plus. Ya. Yang berikutnya, kecerdasan spiritual. Ya. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang menerima dan mempersyaratkan seperti ini. Anda berada pada suatu lingkup yang memang sesuai untuk membangun image dari perusahaan. Ya. Kalau ada perbedaan ya berkaitan dengan ketauhidan, pesan kami adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Anda memilih pekerjaan yang enak, gajinya besar.
sangat besar, menghargai pekerjaan Anda. Tapi Anda sulit untuk mengimplementasikan masalah spiritual Anda dihadapkan pada hal yang tersebut. Anda pilih yang mana? Anda nggak bisa sholat. Anda nggak boleh puasa di tempat kerjaan Anda. Nah, gimana itu? Yang penting gajinya 100 juta per bulan. Mau digadaikan seperti itu? Ya, hati-hati ya. Nah, kemudian menebar kebaikan ya, pembelajar ingat Anda bekerja itu pasti Anda belum siap, tapi Anda siapnya untuk belajar lagi. Ya. Jadi kalau ditanya nanti pada waktu wawancara, apa yang menjadi kelebihan Anda? Anda adalah pembelajar yang tangguh gitu. Apapun kondisi yang dihadapkan kepada saya siap untuk belajar dan bisa untuk menyelesaikan masalah, ya. Kemudian bermanfaat bagi umat dan jangan lupa kalau bekerja itu ikhlas ya. Bukan hanya mengejar apa ini cuan katanya Pak Yayat ya. Sukanya cuan ya. Nah, strateginya bagaimana? Ya. Satu, Anda sudah berada pada lingkup yang sebenarnya ya. Anda ada di Unisa Bandung yang mendidik Anda untuk katanya mendapatkan pendidikan moral yang terbaik. Yang kedua, kepemimpinan. Ya, bahwa Anda diberikan contoh ya membangun jiwa kepemimpinan yang berakhlak mulia. BA ini dari BA apa Bu Susi ya dulu? BA yang pertama apa? BA dasar, terus BA organisasi ada ya? Untuk organisasi ada BA Madya, apa BA apa? Oh, LKMM. Sekarang BA Purna Studi, ya. Sebenarnya ini membangun jiwa kepemimpinan, ya. Kemudian keteladanan. Mic-nya kurang dekat, Bu. Mic-nya di depan. Oh, gini. Ya. Oh, siap. Nah, yang kedua itu tadi akhlak, ya. Sekarang berkaitan dengan profesionalisme, ya. Ini penting, ya. Yang sekarang menjadi tantangan kita semua secara global kalau pekerjaan adalah dituntut adalah kompeten dan profesional. Jangan mau ya kalau profesional itu, kalau Anda sudah profesional kemudian Anda minimal menerima gaji yang tidak sesuai, jangan mau ya. Tapi jangan juga pasang harga yang tidak rasional ya. Rasional saja ya, sesuai dengan berapa misalnya upaya yang kita lakukan dan dihargai sesuai dengan yang disajikan ya. Nah, bagaimana caranya kita ya? Tantangannya sekarang besar. Ya, ada orang yang mau digaji hanya dengan sesuatu yang kecil sekali tapi pekerjaannya sangat besar. Ya, tidak dihargai latar belakang pendidikan, bahkan pengalaman kerja sebelumnya, portofolio Anda. Ya jangan. Ya, jadi tetapkan bahwa Anda punya sesuatu yang disajikan. Artinya Anda harus menyajikan kompetensi yang paling utama. Yang berikutnya, karena apa nih? Banyak saingan. Ya, perusahaan, apalagi kalau misalnya Anda bekerja di pabrik. Ada yang mau jadi bekerja di pabrik? Oh ada, enggak. Ada yang mau di pabrik misalnya gitu ya. Mau ada di pabrik tambang katanya ya. Enggak apa-apa. Pegawai di pabrik tambang, khususnya bidang kesehatan, gajinya dalam dolar. Klinik-klinik di lepas pantai itu ya, itu semua gajinya dalam dolar. Ya. Nah, itu kalau Anda mau bekerja di sana pun ya, itu banyak persaingannya. Ya, jadi supaya saingan Anda keok duluan, ya, maka profesionalisme Anda harus dijalankan. Yang berikutnya minim pengalaman kerja. Ya iyalah, ini kan fresh graduate, ya kan? Nah, gimana caranya menyajikan kalau Anda meskipun fresh graduate, Anda punya nilai plus, ya. Dari mana? Begitu dites, Anda langsung cekatan, ya. Kalau ditanya Anda talkatif, ya, menyampaikan sesuatu dengan amat mudah, ya, dipahami, ya, seperti itu, ya. Nah, bagaimana mengembangkan kompetensi teknis dan manajerial? Ya, satu dengan mengembangkan
memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang studi. Ya, coba kalau Anda tadi bekerja di luar linearitas Anda pasti sulit, ya. Tapi kalau misalnya secara teknis Anda berada pada satu linearitas, insya Allah ini akan mudah. Dua, bagaimana Anda mengembangkan kemampuan komunikasi. Halo, masih di sini? Ada yang sudah ngantuk, ada yang menghilangkan ngantuk dengan mengobrol juga ada. Ya. Jadi katanya modal utama Anda adalah komunikasi. Ya, kalau Anda komunikasi tapi bukan ngobrol ya. Komunikasi itu menyampaikan ide gagasan ya, dan bagaimana Anda memberikan solusi pada setiap masalah di tempat pekerjaan itu menjadi suatu hal yang dicari oleh dunia kerja. Kemudian apalagi berkaitan dengan teamwork. Kalau sekarang cuman kalau di kampus kerja kelompok gitu ya, seperti itu kan ya. Kalau di dunia kerja itu bukan kerja kelompok, nggak ada lagi kerja kelompok, adanya teamwork ya. Bagaimana Anda membangun ya milieu atau lingkungan teamwork yang solid, bisa bekerja sama ya. Kadang-kadang ada orang yang hanya bisa bekerja sendiri. Melalui riset, salah satu riset ya di luar negeri yang dipublish bahwa sekarang gen apa ini ya? Gen alpha, beta, gen Z, gen Z gitu ya. Karena Anda sekarang lebih banyak di depan komputer dan sendiri, lebih nyaman berinteraksi dengan sesuatu yang maya, Anda tidak berkembang ini kemampuan komunikasi dan teamworknya. Nah, dunia kerja sekarang ada yang bisa Anda pilih kalau Anda ingin berinteraksi hanya dengan komputer, tapi terbatas. Ya, nah kalau Anda mau terjun langsung kepada dunia kerja, maka dua keadaan ini harus Anda lakukan. Kepemimpinan juga demikian ya. Kemudian pengembangan keterampilan digital. Sekarang dunia kerja membutuhkan kemampuan digital. Kalau untuk lulusan DKV, lulusan Perdagin itu mungkin itu makanan sehari-hari udah canggih lah ya. Tapi bagi kita yang agak-agak ya jauh dari apa tuh kata digital, ya harus mempersiapkan diri. Ya. Bunda mau cerita. Dengarkan. Ini baru terjadi minggu kemarin. Jadi anak Bunda yang pertama itu adalah dokter. Ya. Dia diterima di suatu rumah sakit. Tapi apa tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang dokter umum baru gitu ya? Jadi yang ditugaskan adalah dia harus membuat media promosi rumah sakit dengan menggunakan digital marketing minimal 12 produk dalam 1 bulannya. Lucu tidak? Aneh ya kalau kita bilang ya. Harusnya seorang dokter umum itu melayani pasien ya. Tapi pasien gak datang sekarang ke rumah sakit kalau tidak ada kemampuan pemasaran dari rumah sakitnya. Ini real, bukan bohong, baru terjadi minggu kemarin. Dia cerita, Bun katanya, kakak disuruh buat 12 produk digital marketing katanya ya, supaya mempromosikan rumah sakitnya gitu. Ya, siapa tahu kalau Anda besok ngelamar ke rumah sakit yang sama, terus yang harus dilakukan pertama bukan menolong pasien di IGD gitu ya, tapi harus membuat itu digital marketing itu ya. Ngapain tuh? Misalnya media promosi ya, melalui TikTok, media sosial ya, dan sebagainya. Jadi yang Anda scroll sekarang di tangan Anda, sekarang Anda ada sebagian masih scroll kan, selebihnya mendengarkan Bunda, tapi yang lain masih ada scroll. Apa yang terjadi? Lihat TikTok terus. Anda hanya user, tidak sebagai konten kreator ya. Nah rugi ya, capek pikiran gitu ya. Tapi kalau Anda sebagai konten kreator minimal itu bisa dipakai sebagai bekal nanti untuk bekerja. Padahal kita di mana nih? Di kesehatan ya, di pariwisata gitu ya, dan di lainnya. Kalau untuk Perdagin ataupun
DKV mungkin itu udah makanan sehari-hari ya, seperti itu. Tapi kita, nah ternyata dunia kerja menuntut kita untuk mengembangkan keterampilan digital. Yang berikutnya pengembangan keterampilan bahasa asing. Wahai para sarjana-sarjana, ini yang laki-laki, karena yang sebagian besar ke luar negeri itu laki-laki dan perempuan juga ada ya. Tapi yang langkahnya panjang itu laki-laki katanya ya. Tapi kalau Anda ya kemampuan komunikasi dalam bahasa internasionalnya jeblok ya, Anda nanti ada urutan di kesekian gitu ya. Jadi mumpung masih menunggu apa itu ya, waktu untuk diterima ya di pekerjaan Anda, silahkan untuk mengembangkan keterampilan bahasa asing apapun, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Inggris nomor 1 mungkin ya, karena dunia sekarang bahasa Inggris ya, atau bahasa Arab karena mau menjadi tenaga kesehatan di Jazirah Arab Saudi ya, dan sebagainya. Yang berikutnya, kita juga perlu membangun katanya profesionalisme melalui pengalaman kerja yang relevan. Saya dapat cerita dari Pak Dekan. Coba teman-teman. Dapat cerita dari Pak Dekan DKV. Mahasiswa DKV belum lulus sudah diinden oleh dunia kerjanya. Kenapa? Karena banyak sekali yang menginginkan mahasiswa dari kita untuk bisa ditarik menjadi pegawainya. Ya, kompetensinya datang ke mejanya Bunda, ya, permintaan dari perusahaan apa itu ya, perusahaan batik terkenal di kota Bandung, Bu Susi, datang itu batik Komar. Itu minta mahasiswa lulusan kita belum lulus ya, lulusan kita nanti kerjanya di sana. Enak bener ya, bilang gitu ya. Gimana nih dari yang lainnya? Apakah ada permintaan kepada kami untuk supaya Anda semua sudah diinden oleh perusahaan-perusahaan, oleh instansi-instansi. Pasti kan harus ada ini ya, katanya pengalaman kerja yang relevan. Maka itu kenapa harus magang, kenapa harus KKN, itu kan membuka jaringan ya, jejaring. Mengapa Anda perlu praktek di tempat pekerjaan, bukan di pekerjaan, di apa namanya, di rumah sakit supaya mendekatkan dengan dunia real pekerjaan Anda nantinya ya. Melalui apa? Magang bisa ya, kemudian melalui proyek freelance atau kerja sukarela. Saya punya pengalaman lagi, anak saya yang paling kecil. Bunda punya anak yang paling kecil itu dokter juga. Jadi dia sangat sibuk. Ya, kalau pulang dari puskesmas, dia terus pergi lagi. Adik kemana? Saya bilang gitu. Ke klinik. Ngapain ke klinik? Ya kerja katanya gitu. Oh, adik sekarang banyak uang ya? Nah, kan maklum ya, mak kan begitu ya. Udah banyak uang ya? Enggak banyak uang katanya. Loh, adik digaji berapa di klinik? Sukarelawan. Hah? Sukarelawan setiap hari bekerja dari pukul 5 sampai pukul 8 sampai jam 9 malam, tapi freelance. Bukan freelance, sukarela. Kenapa adik mau begitu? Saya bilang itu. Karena mau membekali diri dengan pengalaman, dia bilang. Saya sampai terheran-heran gitu ya, ada ya anak sekarang begitu ya, ada. Dan saya percaya, Bunda percaya di antara kalian ada yang demikian sekarang ya. Kenapa? Karena dia ingin punya bekal kalau dia melanjutkan ke spesialis. Anak yang paling kecil Bunda mau spesialis ya. Jadi dia meskipun tidak dibayar, maknya yang bayar ongkos itunya ya, dia pergi ke klinik ya. Nah, tapi dia dengan senang hati. Untuk apa? Membekali diri supaya dia siap kalau dia nanti terjun ke kerja ya, seperti itu. Atau ke pendidikan lebih lanjut ya. Bayangkan kerja dari pagi sampai pukul 4 di puskesmas, pulang mandi, terus dia pergi lagi ke klinik untuk mencari ilmu, dia bilang gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bukan mau ujub atau bukan riak ya, bukan ya, tapi
insya Allah mahasiswa-mahasiswa Bunda juga di sini punya hal yang sama. Jangan kecil hati atau patah semangat kalau kita tidak mendapatkan uang sekarang. Tapi carilah ilmu terus supaya bisa membuka peluang yang lebih besar lagi ke depannya, ya. Nah, ini. Jadi kalau sudah lepas jadi alumni, jangan langsung hilang. Kenapa? Ada tips lagi ternyata untuk mengembangkan jejaring. Karena Anda kan fresh graduate ya. Punya jejaring apa sih? Tetangga Bun, gitu. Teman, iya paling segitu aja, ya. Tapi kalau Anda tetap berhubungan dengan kami, ya, di universitas, maka jejaring itu lebih luas. Ya, kenapa? Karena contoh, ya, Batik Komar itu untuk yang sedang mengindens mahasiswa lulusan DKV itu ada karena bekerja sama dengan kami. Ya. Kemudian loker itu ya, loker apa sih? Lowongan kerja ya. Itu ada karena orang lain tahu kami. Nanti kami akan share kepada Anda. Coba kalau Anda begitu sudah lulus, pleng aja gitu ya. Nggak dapat kerjaan sampai 6 bulan gitu ya. Jadi pengangguran elit gitu ya. Tetap aja ya pengangguran ya meskipun elit ya gitu. Tapi Anda kenapa? Karena Anda nggak dapat informasi dari jejaring. Oleh sebab itu keep in touch terus dengan kami ya. Di Unisa agar Anda mendapatkan informasi untuk jejaring pekerjaan yang lebih luas ya. Insya Allah ada mahasiswa Bunda, sini ada nggak ya? Itu yang mau melanjutkan ke Jepang, bekerja di Jepang. Siapa ya kemarin ya? Oh nggak ada ya di sini ya? Ada tuh satu orang bimbingan skripsinya mau melanjutkan ke Jepang ya. Ya. Dia mohon maaf tidak bisa ngikut profesi, tapi dia mau melanjutkan ke Jepang, ya. Tapi sayang ya, mau dibiayai juga karena dia udah mau ikut program Jepang, oke lah, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi satu inspirasi. Kenapa? Karena dia tetap touch dengan kita punya jalur untuk mengarahkan Anda membuka peluang kerjasama dengan berbagai institusi, ya. Kalau menggunakan media sosial nggak usah diajarkan. Karena Anda berkedip aja langsung yang terbuka media sosial. Ya nggak seperti itu ya. Oke. Ini meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi. Presentasi semuanya sarjana sekarang mudah sekali. Tapi komunikasi ya terutama misalnya di kesehatan yang terapeutik, kemudian yang di DKV atau Perdagin atau pariwisata yang sifatnya misalnya ya lebih ke pemasaran dan sebagainya itu perlu dilatih dan dipersiapkan terus. Karena Anda belum tahu bagaimana nanti proses wawancara penerimaan yang baru gitu ya. Kemudian dunia kerja Anda butuhnya seperti apa. Kalau komunikasinya seperti lambat siapa tuh ya? Yang magician itu yang nggak pakai ngomong, limbat. Nah ya, limbat, ya dia bekerja sendiri bisa ya, nggak usah komunikasi aja orang udah nonton gitu ya. Nah, kalau Anda terus datang ke perusahaan atau datang ke rumah sakit terus seperti orang apa itu, semedi gitu ya, orang bisa tahu nggak kita ngapain? Nggak tahu kan? Nggak bisa ya menerka-nerka, maka komunikasi menjadi kunci utama. Yang berikutnya adalah memahami ekspektasi pangsa pasar kerja. Kalau di kesehatan spesifik, tapi di pariwisata mungkin bisa umum, di DKV bisa umum, ya Perdagin juga demikian. Oleh sebab itu katanya yang tadi dikatakan keterampilan teknis, manajerial, berbahasa asing, pengalaman kerja, sikap dan etika kerja perlu dikembangkan sejak dini, ya. Nah, terus strategi menghadapi persaingan kerja, ya. Anda perlu membuat strategi. Jangan tidak punya strategi. Pokoknya siapin aja 50, apa itu? CV. 50 disebar semua gitu ya. Ada yang sudah pengalaman gitu? Buat CV sebanyak-banyaknya? Nggak berstrategi ya gitu ya, pokoknya yang nyantol aja deh gitu ya, jangan gitu. Jadi katanya kita perlu membuat bisnis plan atau strategi bisnis katanya supaya kita
dapat mengembangkan diri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Menentukan target pekerjaan apa yang kita mau, membuat resume yang menarik ya sesuai dengan profil daripada perusahaan tersebut, membangun jejaring profesional dan melatih keterampilan wawancara. Ini jadi sangat penting ya. Dan nah jangan takut yang ini. Kalau tadi kan bicaranya kayaknya bundanya tuh kayaknya bekerja di tempat orang, ya enggak? Pokok kalau kita mau bekerja di A, di B gitu ya. Tapi sekarang ya tidak perlu khawatir, Anda bisa seperti ini. Ini dan harus malah ya mengembangkan kepemimpinan dan kewirausahaan. Bun, kalau saya lulusan nurse, wirausaha apa ya? Jilbab, ya enggak juga kali gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Praktek mandiri. Ya, praktek mandiri itu bisa dilakukan. Anda bisa membangun klinik sendiri, bisa. Ya, seperti itu. Kalau yang DKV lebih-lebih ya. Bunda punya SMK DKV. Keluar dari SMK aja bisa membuat dunia kerja sendiri, apalagi sarjana, ya. Pariwisata demikian juga, ya. Bisa, ya, membuka catering dan sebagainya. Mengembangkan kewirausahaan ini menjadi suatu target yang menurut Bunda menjadi hal yang sangat menarik daripada bekerja dengan orang lain, ya. Kalau berintegritas ini lebih pada kejujuran, amanah dan konsistensi, ya. Nah, katanya supaya apa? Katanya prinsip moral yang melandasi tindakan seseorang dengan sikap jujur tadi, bertanggung jawab dan konsisten ini juga menjadi pilihan. Integritas itu berkaitan dengan loyalitas. Ada yang didiskusikan? Ada yang ditanyakan? Dari pagi nih Bun, nah gitu iya sih tahu ya, nah gitu ya. Tapi nanti kalau nggak sampai kan sayang ya, capek doang nanti ya, nggak ada yang nyantol ya. Dan ini katanya kalau kita loyal kepada perusahaan, kepada tempat kita bekerja ya, maka yang terjadi adalah kita membangun image atau kepercayaan orang kepada kita. Jadi sebenarnya integritas itu menyebabkan branding pribadi meningkat. Ya, kita akan dicari karena punya integritas yang baik. Kemudian kesuksesan karir. Ya, dan kehidupan yang bahagia serta bisa menjadi contoh. Orang yang cenderung mempunyai integritas yang tinggi, maka orang lain banyak penghormatannya kepada kita. Ya. Ini enggak mudah menjadi lulusan. Ya. Ada yang jadi sarjana, ada yang jadi sarjana muda. Sarjana antar sarjana aja bersaing, apalagi levelnya beda. Ya, ada yang diterima untuk pekerjaan tertentu, tapi karena gajinya lebih kecil, tapi dia punya integritas yang tinggi, maka perusahaan bisa membalikkan aturan gitu ya, bahwa dengan integritas yang tinggi bisa mengalahkan kompetensi. Orang-orang yang dicari adalah berintegritas yang tinggi. Kemudian apalagi tantangannya? Satu, kompetisi tadi. Anda yang sudah selesai D3, terbuka peluang pekerjaan terbuka. Tapi Anda harus bersaing dengan yang lain, teman-teman Anda semua D3. Apalagi Anda dengan nurse. Ya, jadi harusnya lanjut. Ya, seperti itu. Berikutnya budaya korupsi. Integritas ini, ya. Kalau Anda korupsi sudah mulai ditanamkan sejak masa kuliah, ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada waktu Anda di sana. Ya. Kalau udah bekerja, wah itu mencoreng integritas. Ya, korupsinya itu udah mulai dari yang gampang-gampang gitu ya. Korupsi waktu gitu ya, enggak seperti itu ya. Korupsi apa lagi? Kalau uang mau bisa pidana, ya enggak? Korupsi apa lagi? Waktu, korupsi apa lagi? Banyak itu di dunia kerja ya. Nah, itu juga harus dihindari. Dan pengaruh lingkungan. Ingat, kalau lingkungan tidak mendukung Anda untuk bekerja dengan baik,
maka Anda akan tergerus terus. Ya, yang Anda kerjakan itu hanya rutinitas yang tidak berkeilmuan. Maka pengaruh lingkungan kerja itu harus juga jadi pertimbangan Anda agar Anda integritasnya tetap terjaga, ya. Jadi jujur, bertanggung jawab, ya, dan sebagainya, ya. Nah, langkah-langkahnya satu, sering-seringlah merefleksikan diri, insight, ya. Saya itu sudah A belum? Saya itu sudah B belum? Apa nilai positif saya sehingga orang mau dengan saya? Apa nilai negatif saya sehingga saya bisa memperbaikinya ke depan supaya menjadi pilihan lagi? Ya, introspeksi betul. Namanya refleksi diri, ya, insight gitu ya. Kemudian belajar dari kesalahan. Kesalahan, ya, kalau Anda misalnya secara teknikal ya, nginfus salah. Pasti belajar nggak nginfus salah? Iya, sampai sekarang aja sudah 30, hampir 40 tahun pengalaman Bunda waktu tingkat 2, waktu kuliah 39 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ya, sampai sekarang masih keingetan. Kenapa? Waktu itu Bunda mau menginfus di RSCM ini ya. Disuruh oleh senior. Ya. Dek, tolong ini bukan menginfus, nyuntikkan obat. Padahal udah dibaca nih, oh ini antibiotik nih. Terus Bunda pergi ke tempat persiapannya untuk melakukan tes sensitivitas dulu ya. Tapi terusnya kakak seniornya di sana udah itu, dia udah memang pakai itu kok. Padahal namanya berbeda. Apa yang terjadi pada pasien Bunda waktu itu? Karena Bunda percaya dengan senior tadi ya. Ternyata mengalami anafilaktik shock. Mana pasien itu lansia. Anaknya senior perawat coba di RSCM. Bayangkan gimana ketakutannya Bunda. Sampai sekarang itu merupakan trauma yang besar. Nggak bisa hilang. Meskipun sudah 40 tahun yang lalu terjadi. Ya, 35 lah. 39 lah. Ya, itu trauma benar. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita memiliki tadi katanya sesuatu yang terus kita pelajari, enggak boleh terjadi lagi, enggak boleh terjadi lagi, gitu ya. Belajar dari kesalahan, ya. Kalau kita disuruh terus kita nolak enggak boleh nolak ya, tapi harusnya lebih teliti, ya seperti itu. Biar kata dia ini udah obat yang biasa dipakai, gitu ya. Biar obat itu biasa dipakai oleh pasien, ulangi saja lagi untuk melakukan tes. Ya, terhadap penggunaan antibiotik yang namanya berbeda, isinya sama sekalipun. Ya, apalagi isinya beda, ya. Namanya sama saja kita kalau misalnya kita belum pernah melakukan, kita harus lakukan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian berani berkata benar, ya. Nah, ini kasusnya ya, studi kasus contoh lulusan sarjana berintegritas. Biasanya dia mendapatkan penghargaan, penghormatan ya. Kemudian bisa membangun kerjasama dan mempunyai dampak positif tentu saja untuk lingkungan ya. Nah, ini sebagai penutup Bunda ya, bahwa mudah-mudahan Anda semua menjadi lulusan yang berintegritas ya, dan nanti terbangun juga masyarakat yang berintegritas ya. Nah, seperti itu. Komitmen bersama kami adalah membawa Universitas Aisyah Bandung ini menjadi universitas yang unggul ya, melalui penguatan karakter Anda sebagai lulusan yang berakhlakul karimah ya, berintegritas dan juga profesional. Percayalah bahwa sukses akan Anda raih jika kompetensi dan sikap Islami tetap Anda kembangkan ke depannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Bunda. Sukses semua kepada Anda, selamat berkarya. Semoga menjadi lulusan yang mencerahkan dan menebar kebaikan bagi semesta. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi
untuk Ibu Siti Sabariah yang luar biasa memberikan bekal begitu ya untuk Ananda semua. Jadi ada 3 kompetensi atau nilai. Tadi kalau di situ core value begitu ya yang diberikan kepada Anda semua di Universitas Bandung ini. Yang pertama apa? Yang akhlakul karimah. Yang kedua adalah apa? Integritas. Yang ketiga adalah profesionalisme begitu ya. Jadi ketiga core value nilai-nilai ini yang nanti akan dikembangkan begitu ya di kemudian hari setelah berada di lingkungan masyarakat yang sesungguhnya begitu. Tadi juga di poin-poinnya bahwa pentingnya kita adalah memiliki sikap profesionalisme ya ketika akan bekerja, ketika akan bertemu dengan siapapun. Dan yang kedua adalah komunikasi ya. Komunikasi bagaimana kita memberikan ide, gagasan kepada siapapun atau bahkan di lingkungan kerja itu sangat penting ya. Meskipun IP-nya 4 tapi tidak berkomunikasi sulit ya. Tidak bisa membangun jejaring. Jadi Anda semua wajib memiliki jejaring, memiliki teman. Maksudnya untuk apa? Itu adalah sumber rizki ya. Di dalam hadis itu kan pertemanan itu adalah rizki begitu ya. Nah kalian semua menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat bebas Asia. Jadi persaingan itu bukan hanya di lingkungan sendiri, tetapi di lingkungan universitas lain, bahkan dengan masyarakat yang ada di lingkungan ASEAN. Itu akan berebut begitu ya. Maka keunggulan mahasiswa UNISA inilah yang harus dimiliki oleh kita semua. Dengan cara apa? Komunikasinya bukan hanya bahasa Indonesia ya, tetapi bahasa Inggris, bahkan sekarang bahasa Mandarin, bahasa Jepang itu harus dimiliki. Apalagi mau ke luar negeri ya, bekerja ke luar negeri, ke Jepang, ke Arab Saudi, kemanapun itu kompetensi bahasa itu wajib dimiliki ya. Nah untuk selanjutnya kita akan buka forum tanya jawab dengan 3 pertanyaan. Sesi 1 ini kalau ada 1 pertanyaan di ruang Zoom ya, dan 2 pertanyaan di ruang ini. Mangga dipersiapkan. Silakan, ada yang mulai raise hand? Ya, jangan malu-malu dong, ayo. Di Zoom sudah ada? Belum ada. Tidak ada yang bertanya ini atau masih remang-remang? Gimana nanti? Ya, ada 1 orang lagi siapa? Ya, boleh 1 orang dulu. Bisa dibantu sebutkan nama dan prodinya. Siapkan ya pertanyaan karena ada door prize-nya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Tanti Yusmiati dari Program Studi Pendidikan Profesioners. Izin bertanya kepada Bunda, mungkin lebih ke meminta tips dan arahannya. Kan kita di sini tuh sebagai fresh graduate ya Bun. Terus kebanyakan rumah sakit meminta lulusan itu minimal bekerja 1 tahun. Nah, apakah ada tips mungkin apabila nanti kita ditanya hal tersebut? Karena kan kita sebelumnya misal tidak ada pengalaman magang, proyek freelance ataupun kerja sukarela yang tadi Bunda sampaikan. Nah, apakah bisa kita sebagai lulusan baru menjawab pertanyaan tersebut supaya dapat diterima gitu di dunia kerja? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa? Tanti, Ibu. Tanti. Tanti. Oh, ya, oke. Ya, pertanyaan yang kedua siapa? Dari prodi yang lain ada pertanyaan? Sudah jelas? Belum ada yang di Zoom Pak Adi? Belum ada ya? Ya langsung saja dulu untuk sementara. Makasih pertanyaannya sama Tari ya? Tati?
Tanti. Oh, Tanti ya. Baik. Memang banyak sekali ya institusi ya khususnya di kesehatan yang mensyaratkan biasanya pengalaman bekerja. Ya, pengalaman bekerja ini sebenarnya mau memastikan bahwa calon daripada karyawan tersebut sudah punya pengalaman, ya seperti itu. Nah, bagaimana tipsnya supaya kalau kita tidak punya pengalaman yang secara formal, yaitu bekerja 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, gitu ya, untuk masuk ke dalam institusi tersebut. Tips yang pertama, 1, gunakan SKPI Anda. Tahu SKPI? Punya apa di SKPI Anda? Nah itu dulu, lihat dulu. Ya, di SKPI saya punya pelatihan BTCLS, ACLS, pernah menjadi sukarelawan pada program kemanusiaan di mana gitu ya. Kemudian saya ikut pelatihan pengembangan diri misalnya gitu ya. Saya punya A, punya B, cuma C. Masukkan itu dulu tipsnya. Nah, kalau di SKPI Anda kosong, kasihan deh lo ya. Maka itu jangan pernah ya lalai untuk meng-create diri Anda kalau Anda masih mahasiswa. Tapi sekarang gimana caranya Bun gitu, udah kepepet nih pingin kerja, dia mau nerima tapi nggak punya pengalaman kerja. Ya tunggu kalau begitu ya, cari di tempat Anda bisa diterima tanpa pengalaman kerja. Masih banyak ya. Masih banyak yang bisa, terutama misalnya Anda mem-spend waktu 1 tahun untuk magang dulu saja. Karena magang itu Anda tidak digaji ya. Nah, magang 1 tahun di klinik manapun, di rumah sakit manapun, ya biasanya keterima. Ya, nah gunakan pengalaman 1 tahun magang Anda itu untuk menjadi bekal Anda mendaftar sebagai pegawai di suatu instansi rumah sakit ataupun klinik. Insya Allah masih bisa digunakan. Itu tips yang kedua. 1, gunakan SKPI. Ya, kedua, gunakan spare waktu sebelum Anda mendaftar pekerjaan. Gunakan 1 tahun minimal 6 bulan lah minimal untuk magang dulu setelah Anda lulus. Bilang aja cari ilmu, ya enggak sih? Sebenarnya mau curi ilmu, bukan mau cari ilmu ya, nyuri ilmu. Gimana sih dunia kerja di sana gitu ya? Atau bagaimana kita mengembangkan sikap yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja dari tempat kita magang tersebut. Yang ketiga, apalagi tipsnya? Yang ketiga adalah Anda menggunakan preferensi. Tadi gunakan kami, ya gunakan kami, ya yang mempunyai jejaring jauh lebih besar daripada Anda, yang bisa memberikan rekomendasi, ya rekomendasi. Mau S2, Anda wajib punya rekomendasi tuh, ya enggak? Siapa ya rekomendasinya ya? Dari dosen, ya dari apa profesional. Nah itu apalagi mau kerja. Ya, dunia kerja biasanya membutuhkan rekomendasi. Contohnya Anda mau bekerja di luar negeri, di Jepang yang biasanya suka referensi. Referensi itu rekomendasi. Kalau dia sudah percaya kepada kita, mau bekerja, mau melanjutkan pendidikan, maka yang dinomor satukan di Jepang itu adalah rekomendasi. Penjamin. Ya, penjamin. Kalau misalnya ini anak mempunyai track record yang sangat baik nah sebagainya, juallah itu ya kepada tempat Anda bekerja gitu ya. Insya Allah itu ada yang bisa menerima hal tersebut. Jadi 3 tips itu bisa Anda gunakan ya. Kalau belum mampu juga ya artinya Anda be patient, sabar dulu, bekerja dulu 1 tahun ya. Setelah itu Anda akan melamar ke tempat pekerjaan yang benar-benar Anda cita-citakan tersebut, yang memang membutuhkan syarat 1 tahun tersebut. Ya, jadi 3 tips itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal. Ya seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup menjawab tadi
Oke, makasih ya. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ada? Ya, silahkan. Oh, awal dengan yang di belakang. Ada? Mau bertanya? Ya, awal dulu mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal dari Profesioners, Bunda. Izin bertanya terkait personal branding ya. Untuk branding di Unisa ini ya, branding apa yang menjadi pembeda atau unggulan antara mahasiswa lulusan Unisa dengan mahasiswa lulusan kampus lain di masyarakat gitu ya, yang udah terkenalnya Unisa itu apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung jawab ya. Takut lupa ya. Bagus nih pertanyaannya Awal. Apa sih nilai lebih kami nih lulusan dari Unisa? Harusnya yang jawab kalian kali ya, bukan kita ya. Yang belajar kan Anda ya. Anda kan harus menjual diri, bukan menjual diri ya maksudnya ya. Menjual apa itu ya? Kompetensi yang Anda miliki ya. Satu, harusnya para lulusan nurse nih ya, karena awal dari program nurse ya. Satu, contoh yang paling mudah penerapan ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan di lulusan yang lain, mungkin ada tapi tidak seperti kita, itu adalah kemampuan bagaimana menerapkan asuhan keperawatan spiritual. Nah, itulah ya, harusnya itu. Orang ada juga yang islaminya gitu ya, tapi sampai enggak kemampuannya seperti kita. Punya pengkajian sendiri loh. Punya treatment sendiri, intervensi sendiri loh untuk menangani pasien dengan berbagai kasus ya. Seperti itu. Nah, kalau Awal dan teman-teman nurse itu bisa mengkomunikasikan hal kepakaran teman-teman kepada tempat pekerjaan yang akan dituju, mudah-mudahan menjadi nilai plus ya, yang akan menjadi pertimbangan menerima Anda di dunia kerja. Satu contoh aja. Yang lain, bukan hanya tadi ya, mata kuliah itu ya. Apalagi nih seorang nurse. Apalagi? Punya pengalaman berorganisasi. Siapa yang sini yang berorganisasi dulu? Oh, banyak. Jual itu. Saya adalah anggota dari misalnya gitu ya. Apa nih? Apa ya? Dari tim rescue itu apa ya? Tim rescue itu apa nih? Tim Satgas. Nah, Satgas. Ya, bisa dijual itu? Bisa. Bahwa lulusan Unisa adalah lulusan yang mempunyai nilai plus dengan ya kemampuan penanganan bencana gitu ya. Terus apa lagi? Pokoknya Anda eksplor sendiri yang ada pada Anda. Tapi kalau Anda tidak punya, maka Anda harus mempersiapkan diri. Jangan kecil hati ya. Saya nggak punya apa-apa pun, udah terlalu sibuk dulu sama kuliah. Nah gitu ya. Saya nggak tahu, saya sampai bingung gitu ya, punya apa ya saya gitu ya. Kadang-kadang gitu ya, orang yang baru lulus kan gitu ya, saya punya apa ya, bingung nih saya mau cerita apa gitu ya. Nah itu Anda harus tadi balik lagi ke stepnya, banyak apa, refleksi diri, insight lagi, oh saya ternyata punya kemampuan A, B, dan C ya. Ini Lela ya, siapa ya, namanya siapa? Lela dari pariwisata kan? Apa nilai yang lebih yang bisa dijual kalau Lela mau kerja di tempat lain? Apa coba? Kenapa lulusan pariwisata Universitas Aisyah Bandung berbeda dengan pariwisata di universitas lain? Karena di pariwisata Universitas Aisyah Bandung kita mempelajari secara keseluruhan pariwisata, di mana berarti ilmunya itu secara utuh gitu. Enggak prospek kerjanya pasti makin luas. Yang satu itu, yang kedua kita mempelajarinya dalam perspektif muslim. Misalkan dari manajemen destinasi halal, makanan halal. Jadi nanti kita bakal menerapkan hotel halal yang mulai diusung Kementerian Parekraf pada saat ini. Gitu insya Allah. Untuk
lulusan seperti Laila ini, ya mahasiswa berprestasi kami ya. Kira-kira banyak nggak yang ngantri mau ngambil dia? Banyak, Bunda aja mau ngantri, ya gitu. Mau nggak kerja di sini? Kan contohnya gitu ya. Nah, bisa mengkomunikasikan kelebihan diri, kelebihan dari institusinya menjadi bekal dia untuk terjun ke masyarakat. Yang lain juga harus bisa begitu. Saya bisa ini, bisa itu, pede aja. Tapi bukan sombong ya, karena kalau sombong Anda nanti jauh dari tadi bagaimana Anda bisa menampilkan kerendahan hati dan mengambil hati dari orang yang akan mempekerjakan kita. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali di setiap prodi yang tadi profilnya itu sudah Bunda gambarkan di slide nomor 2, harusnya melekat dan bisa menjadi nilai plus Anda kalau Anda nanti terjun ke masyarakat. Ya, mungkin demikian Bu. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Siti, begitu ya. Ya, jadi apa sih pertanyaan tadi ya, apa yang menjadi kelebihan UNISA dengan kampus lain? Kalian jangan berkecil hati bahwa UNISA itu unggul ya. Unggul dalam hal apa? Untuk prodi kesehatan, kebidanan dan keperawatan, perspektifnya adalah Islam, begitu ya. Untuk pariwisata, kalau misalkan dilihat prodi pariwisata di tempat lain itu adalah bebas nilai pariwisatanya, tetapi UNISA adalah perspektifnya Islam, begitu ya. Yang dipandang dengan pariwisata itu kan biasanya pakaiannya pendek, ya kan? Lingkungannya bebas, begitu ya. Tetapi dengan berkuliah di UNISA memiliki pandangan perspektif Muslim atau Islam, begitu ya. Perdagangan internasional juga demikian, bagaimana melakukan perdagangan yang Islam. DKV juga demikian, desain komunikasi visual. Ketika berada di UNISA akan berbeda dengan DKV-nya di tempat lain, karena di UNISA DKV-nya adalah DKV perspektif Islam, begitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ibu Dr. Siti Sabariyah yang sudah memberikan bekal ya kepada Anda semua yang ada di sini dan yang juga ada di lingkungan Zoom ya, yang ada di ruangan Zoom. Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Untuk sesi ketiga kita berikan aplaus bersama-sama dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama.